Kembali bersama kami pemirsa, hari ini umat Kristiani merayakan Hari Kenaikan Isa Al-Masih. Gereja-gereja sudah menggelar misa secara daring meski masih tetap dengan penerapan protokol kesehatan. Seperti yang dilakukan di Gereja Katedral Jakarta dengan 3 kali misa secara daring. Pada peringatan Hari Kenaikan Isa Al-Masih, Gereja Katedral menyelenggarakan misa secara daring dan luring. Misa secara luring atau offline digelar 3 kali. Tetapi Gereja Katedral tetap menerapkan protokol kesehatan. Selain kapasitas jemaat yang masih dibatasi hanya 75% saat memasuki gereja, umat harus menunjukkan bukti telah divaksin dalam aplikasi Peduli Lindungi. Sebelum misa diselenggarakan, lingkungan gereja telah disterilkan. Para umat pun diwajibkan menggunakan masker. Ya, secara kapasitas kami juga belum melaksanakan kapasitas yang penuh sesuai dengan anjuran dan juga surat keputusan dari Keuskupan Agung Jakarta. Jadi masih sekitar 75%. Jadi kapasitas gabungan di dalam gereja maupun Plaza Maria maupun aula itu adalah sebesar 1.300 sampai 1.400. Sementara itu di Gereja GKPB Denpasar Bali Jemaat Kristus Kasih juga melaksanakan ibadah perayaan kenaikan Isa Al-Masih. Meski ada pelonggaran penggunaan masker, jemaat masih disiplin menggunakannya selama beribadah. 3 ruangan besar digunakan untuk menampung jemaat yang hadir secara offline atau luring. Dari Jakarta dan Denpasar Bali, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui bagaimana jalannya ibadah perayaan kenaikan Isa Al-Masih di Gereja Katedral Jakarta, sudah bergabung bersama kami Kevin Pakan. Kevin, seperti apa jalannya ibadah perayaan kenaikan Isa Al-Masih di Gereja Katedral Jakarta untuk sore ini? Ya, selamat sore Juno juga pemirsa, bahwa hari ini telah memperingati Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan Gereja Katedral Jakarta tetap melaksanakan misa untuk memperingati Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di mana misa pada hari ini dilakukan sebanyak 3 kali, di mana misa yang pertama dilaksanakan pada pukul 8 pagi secara online maupun offline, dan juga misa kedua dilakukan pada pukul 11 siang tadi, dan juga nanti misa terakhir atau misa ketiga ini akan dilaksanakan pada pukul 17.00 atau jam 5 sore atau sebentar lagi tepatnya untuk dilaksanakan misa. Dan juga memang berdasarkan pantauan kami pada sore hari ini, kami memantau bahwa untuk para umat yang datang ini antusiasnya cukup tinggi, karena sedari tadi kami memantau bahwa terus berdatangan tiada henti, terutama dari tadi sekitar pukul 4 sore hingga pada saat ini saya melaporkan. Dan memang Juno juga pemirsa, dapat kami informasikan untuk misa pada hari ini, tepatnya di misa ketiga pukul 17 nanti akan dipimpin oleh Romo Edi Mulyono SJ, di mana tadi pihak dari Humas menyatakan untuk misa pada hari ini juga tetap dibatasi begitu, meskipun saat ini pandemi tengah melandai. Namun berdasarkan pihak dari Humas Gereja Katedral menyebutkan bahwa nantinya untuk kapasitas umat yang boleh melaksanakan misa ini hanya dibatasi, yakni sebanyak 900 orang saja. Dan juga tadi pihak dari Humas Gereja Katedral menyebutkan bahwa bagi para umat yang nantinya tiba di sini adalah umat yang telah mendaftar secara online, di mana melalui website Bela Rasa, di mana sudah berkoordinasi melalui lintas paroki. Sementara itu pihak dari Gereja Katedral juga menyebutkan bahwa nantinya bagi umat yang belum mendaftar begitu secara online melalui website, ini dapat langsung mendaftarkan diri di pintu masuk tepatnya yang ada di belakang saya dengan menyertakan KTP dan juga harus mengisi Google Form. Kemudian tetap terintegrasi begitu dengan adanya aplikasi Peduli Lindungi. Dan juga tadi kami sempat bertanya terkait bagaimana dengan para lansia, apakah boleh melaksanakan misa. Tadi pihak dari Humas menyatakan bahwa untuk lansia juga diperbolehkan untuk melaksanakan misa, namun di dalam ini tetap dibatasi, yakni adanya membatas atau tali pembatas begitu bagi lansia agar tetap termonitor oleh pihak dari Gereja Katedral. Tadi kami sempat bertanya juga terkait bagaimana evaluasi dari misa pertama, yakni jam 8 dan juga misa kedua jam 11 tadi. Pihak dari Gereja Katedral menyebutkan bahwa untuk antusiasme umat untuk melaksanakan misa juga cukup tinggi, di mana hal ini dilihat dari
atau dibandingkan dari perayaan Paskah sebelumnya, ini presentasinya juga cukup tinggi atau lebih banyak dari perayaan Paskah sebelumnya. Dan juga Juno dapat informasikan bahwa pihak dari Gereja Katedral juga tetap bekerja sama dengan pihak pengamanan, baik dari TNI Polri dan juga pihak dari pengamanan internal Gereja Katedral untuk bisa tetap menjalankan atau bersiaga begitu agar jalannya misa pada hari ini tetap berjalan hikmat. Dan juga tadi pihak dari Gereja Katedral menyebutkan adapun makna dengan adanya hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari ini, di mana untuk memaknai peranan Roh Kudus yang melanjutkan karya Yesus untuk menyelamatkan umat manusia setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Untuk sementara itu, Juno, kembali ke Anda. Baik, Kevin, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas wilayah pemberlakuan ganjil genap di 25 ruas jalan protokol di DKI Jakarta. Perluasan ganjil genap baru akan berlaku pada 6 Juni 2022 mendatang, dan berikut keterangan Kepala Dinas DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Disepakati bahwa untuk reaktivasi 25 ruas jalan ini akan dilaksanakan tanggal 6 Juni 2022 karena selama lebih kurang 2 minggu ke depan kami perlu persiapan sosialisasi pada masyarakat dan juga perlu dilakukan inventarisasi terhadap kelengkapan jalan karena selama 2 tahun terakhir tidak diberlakukannya lagi ganjil genap di beberapa ruas jalan yang ada. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Kawasan Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi objek wisata favorit bagi warga Jakarta saat libur nasional. Dan meskipun ramai dikunjungi warga yang berwisata, tetapi pengelola tetap mewajibkan protokol kesehatan. Banyaknya pilihan rekreasi di Ancol menjadikan Ancol sebagai destinasi favorit warga Jakarta. Selain tempat wisata yang bervariatif dan fasilitas yang lengkap, tiket masuk yang terjangkau menjadi salah satu alasan pengunjung banyak mendatangi Ancol. Sebagian besar pengunjung memilih bermain pasir dan berenang di pantai bersama keluarganya. Tercatat data pengunjung pagi tadi mengalami lonjakan sebanyak 16.000 pengunjung. Tak hanya di Ancol, sejumlah pengunjung memanfaatkan libur kenaikan Isa Al-Masih untuk berlibur di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Taman Marga Satwa Ragunan nampak ramai pengunjung yang berlibur untuk menikmati libur Hari Raya Isa Al-Masih. Tercatat sebanyak 7.000 pengunjung datang bersama keluarga untuk berlibur di Ragunan. Para pengunjung tetap diingatkan untuk menjaga protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Pengunjung juga wajib memesan tiket melalui website yang tersedia sehari sebelum kedatangan. Untuk hari ini kebanyakan wisata keluarga ya. Tapi untuk weekdays, hari-hari biasa memang banyak juga yang anak-anak sekolah. Seperti kemarin ya, banyak sekali anak-anak sekolah yang sudah mulai berdatangan secara berombongan ya. Mereka tetap melakukan pendaftaran secara online. Untuk pagi ini memang pengunjung cukup meriah ya. Pada pukul 10 sudah tercatat ada lebih dari 7.000 orang pengunjung yang masuk di Ragunan. Dan semuanya mereka rata-rata mendaftar secara online ya. Ya, satu lagi taman yang menjadi paru-paru ibu kota, yakni Taman Katlea, Jakarta Barat. Selain udaranya segar, taman ini juga memiliki banyak spot favorit untuk anak. 21. Ya pemirsa, area terbuka hijau ataupun taman kota nampaknya masih menjadi salah satu pilihan bagi warga untuk menghabiskan waktu di akhir pekan. Salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di Taman Katlea, Jakarta Barat. Berbagai aktivitas ataupun kegiatan juga dapat dilakukan di Taman Katlea, Jakarta Barat ini, seperti berolahraga ataupun hanya sekedar duduk-duduk santai sambil menghirup udara segar, karena memang terdapat pepohonan yang begitu banyak ataupun rindang sehingga membuat udara di Taman Katlea, Jakarta Barat ini semakin sejuk. Dan Taman Katlea Jakarta Barat ini juga memiliki spot favorit, yakni air mancur. Sejak pagi tadi sudah dipenuhi atau diramaikan oleh anak-anak untuk bermain air di sekitaran air mancur tersebut. Dan terkait kebijakan Presiden Joko Widodo terkait pelonggaran penggunaan masker yang sudah disampaikan beberapa hari lalu, ini nampaknya sudah mulai dilakukan oleh warga di Taman Katlea ini, yang mana mereka mengaku lebih nyaman ataupun leluasa untuk
beraktivitas tidak menggunakan masker di area terbuka karena memang taman merupakan salah satu area terbuka yang sudah diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker selama beraktivitas. Dari Jakarta, Yola Duyanti, Sugi Cahyadi, Nanda Gautama, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali hadir bersama rekan saya Fani Imaniar sesaat lagi.